Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang sudah tidak tahan lagi dan ingin bicara serius denganmu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di kartu ini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah tidak tahan lagi dan ingin segera berbicara denganmu. Seperti apa energinya? Seseorang yang ingin bicara secara serius denganmu. Wow, teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang sudah pun menetapkan hatinya kepada kamu ya. Tetapi kerana hubungan kalian mungkin tidak ada kemajuan, tidak ada progresnya, membuatkan dia merasakan dia perlu melakukan sesuatu. Ini seperti gambaran seseorang yang sebenarnya sudah lama menyukai kamu, teman-teman ya. Tetapi jikalau dia tidak mengungkapkan perasaannya, maka kamu tidak akan tahu. Kemunculan jangkar menggambarkan memang hati seseorang yang sudah ditetapkan ke kamu, tetapi posisi yang tidak bergerak, tidak ada banyak kemajuan, maka teman-teman sosok ini perlu melakukan sesuatu untuk mewujudkan pergerakan ya dalam hubungan kalian, membawa hubungan kamu dan dia ke level yang selanjutnya. Maka teman-teman, gambaran jangkar ini, orang ini sepertinya hatinya tidak akan pergi ke mana-mana ya, sudah menetapkan hatinya kepada kamu. Wow, teman-teman, kemunculan snake menggambarkan seseorang yang memiliki hasrat yang luar biasa terhadap kamu. Nah, orang ini mungkin bersiul ular atau ini menarik siul kalian yang menonton. Teman-teman, beberapa energi lain menggambarkan, nah ini teman-teman, ular itu tetap ular ya. Saya menangkap seperti energi kedua ini ya. Mungkin seseorang yang kondisinya tidak terlalu mengizinkan. Nah, itu kalian sesuaikan. Energi ketiga, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang perlu mengupayakan cara. Benar-benar mencari keluar ke arah hubungan kamu dan dia. Kerana menurutnya, kalian di sini sudah lama berkenalan atau mungkin dia sudah lama memperhatikan kamu. Tetapi dia sedar dan bisa merasakan ada kesulitan untuk mendekatimu. Mungkin teman-teman, dia pernah memberikan kamu kode, memberikan kamu signal, tetapi terlihat kamu seperti merejectnya. Nah, itu energi ketiga. Maka teman-teman, sosok ini mencari cara bagaimana untuk mendapatkan jawapan iya dari kamu ya. Dia menyedari teman-teman, kamu ini mudah didekati, tetapi tidak mudah untuk dimiliki. Kerana beberapa di antara kalian yang menonton hari ini mungkin pernah berkata tidak kepadanya. Ada kesulitan untuk seperti memiliki kamu di sini ya. Maka sosok ini tidak kiralah dia ini orang yang single atau kondisi yang tidak memungkinkan. Teman-teman, dia benar-benar sedang mencari cara untuk benar-benar memiliki kamu. Kerana dia sedar teman-teman, memiliki kamu bukanlah hal yang mudah, kerana mungkin beberapa di antara kalian yang menonton pernah merejectnya. Teman-teman, kemunculan kartu The Star menggambarkan seseorang yang sebenarnya memiliki harapan yang sangat besar ya terhadap kamu. Tetapi teman-teman, nah, saya memegang kartu ini secara terbalik tadi ya. Mungkin teman-teman dia sedar ya, untuk merealisasikan harapan ini di hatinya, itu bukanlah mudah. Seperti seseorang yang sempat merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, mungkin kerana beberapa di antara kalian di sini pernah merejectnya. Maka teman-teman, orang ini benar-benar sedang mencari jalan keluar untuk memiliki kamu. Trying to own you. Tidak mahu sharing kamu dengan yang lainnya, semakin sulit untuk mendapatkan kamu, dia semakin berusaha untuk menetapkan hatinya di kamu dan bukan di lainnya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Lilis menggambarkan beberapa di antara dia ini orang yang sangat lembut, sosok yang sangat dewasa, orangnya sangat matang. Teman-teman, ini mungkin ya ada sedikit perbezaan usia di antara kamu dan dia. Seumuran atau mungkin perbezaan dalam 1, 5 atau 8 tahun. Orang yang lebih tua dari kamu. Kalian sesuaikan ya, mungkin juga perbezaan usia yang seperti 2 tahun. Nah teman-teman, sosok ini sosok yang sebenarnya sudah lama memperhatikan kamu, sempat menjauhkan diri kerana kamu merejectnya di sini.
Dia sempat menjauhkan diri tetapi tidak ke mana-mana, masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Teman-teman, orang ini orang yang mencari kesempatan ya. Jikalau ini menarik energi orang lama, teman-teman, dia mencari kesempatan, mencari celah untuk memasuki hidup kamu lagi. Nah, ini bagi mereka yang sempat menjauh, sempat pergi ya. Tetapi jikalau ini menarik energi hubungan baru, teman-teman, sosok ini sangat matang. Tidak akan memaksa kamu, tidak akan memaksa keadaan, tetapi mencuba sedaya upaya dengan kelembutannya, dengan charmingnya dia untuk memikat hatimu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu man menggambarkan, nah ini teman-teman menarik sosok divine masculine ya. Saya menangkap kalian di sini tidak perlu melakukan apa-apa, segala tindakan itu datang dari dia. Teman-teman, pria ini, wanita ini mungkin sangat suka memakai jeans, sangat suka memakai jaket ya, memakai denim, atau teman-teman gayanya, penampilannya mungkin seperti di kartu ini, mempunyai gaya rambut seperti Elvis Presley. Teman-teman, kamu sesuaikan. Tidak ada kebetulan di saat kita melihat gambarnya. Nah, jikalau bukan menarik energi rambutnya, mungkin teman-teman jaketnya, seluar jeansnya, atau teman-teman orang ini selalu menaiki mobilnya untuk mendekati kamu. Seperti itu ya. Teman-teman, ini menarik divine masculine dengan sangat kuat. Tetapi tidak mengapa teman-teman ya, kita akan lihatkan ke arah zodiaknya nanti. Maka teman-teman, dengan kemunculan kartu man, wow, sosok ini benar-benar ingin memiliki kamu dan akan bergerak secara pasti untuk mendapatkan kamu. Walaupun dia sempat menjauh, walaupun kamu sempat merejectnya, walaupun kamu sempat berkata tidak, teman-teman, dia tetap memperhatikan kamu. Entah itu memperhatikan kamu dari kejauhan atau memantau social mediamu. Teman-teman, kemunculan clover seperti menggambarkan sebuah kesempatan ya, yang mungkin teman-teman masih belum dia dapatkan. Teman-teman, sosok ini benar-benar menginginkan kesempatan dari kamu yang sehinggalah detik ini tidak didapatkannya. Beberapa yang lain teman-teman, ini mungkin hubungannya sedikit gambling kerana ada gambar ular di sini ya, kartu ular. Maka teman-teman, jikalau kartu ini digabungkan, nah ini mungkin kondisi yang agak sulit untuk direalisasikan. Tetapi sosok ini masih lagi mencari celah untuk memasuki kehidupan kamu. Seperti ular yang bergerak dengan perlahan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Jadi apa yang memicu keinginan di hatinya untuk berbicara denganmu? Nah ini teman-teman, jikalau sosok ini merasakan kamu memang mudah untuk didekati, tetapi agak sulit untuk dimiliki, maka kita lihatkan apa yang memicu keinginan di hatinya untuk berbicara denganmu sebenarnya. Okey teman-teman, kesulitannya, saya menangkap gambaran seperti energi yang tertunda, energi yang diblok, seperti sosok ini merasakan kamu mungkin tidak begitu mahu melayannya. Apakah ini menarik energi seseorang dari kejauhan? Nah teman-teman, saya tidak akan menutup kemungkinan ya, apakah dia ini tempat tinggalnya agak jauh atau ini menarik energi orang luar, bukan orang kita. Saya menangkap gambaran seseorang ini merasakan sangat sulit banget untuk menarik perhatian kamu kerana kamu mungkin tidak akan mendengarkannya. Teman-teman, dia merasakan kamu ini orang yang teguh dengan pendirianmu ya. Sekali kamu berkata tidak, kamu tidak akan merubah pendirian itu. Dan dia juga sempat merasakan beberapa di antara kalian bukan sekadar memiliki pendirian yang teguh, tetapi juga orang yang agak ego. Maka teman-teman, kamu ini berpegang kepada prinsipmu ya. Ataupun mungkin teman-teman, kamu sempat memberikan alasannya mengapa kamu tidak akan menerimanya. Dan dia tahu teman-teman, di sisi kamu, mungkin kamu mengalami beberapa kesulitan untuk menerima dirinya. Maka teman-teman, saya menangkap beberapa di antara kalian yang menonton hari ini mungkin sempat menunda-nundanya sudah sekian lama. Seperti putting someone on hold ya. Entah kamu sudah menjelaskan yang mungkin kemungkinan untuk kalian bersama itu agak sulit, atau kamu seperti leading this person on ya, secara tidak sengaja. Teman-teman, kerana kamu ingin menjaga perasaannya, mungkin kamu tidak benar-benar berkata tidak, kamu juga tidak benar-benar berkata iya. Maka seperti membuatkan dia ini ternanti-nanti, apakah mungkin ada harapan ke depannya. Maka dia sedar teman-temannya memang ada kesulitan untuk benar-benar
membuatkan kamu bersetuju akan sesuatu. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Seperti apa energi kamu yang sebenarnya ke dia saat ini untuk melihatkan situasi yang sudah terjadi ya. Okey teman-teman, child. Teman-teman, kamu ini orang yang boleh dikatakan mungkin seseorang yang sudah memiliki anak ya. Nah, ini kalian sesuaikan. Apakah kalian yang menonton seorang janda atau duda, atau sudah ada pasangan dan memiliki anak? Energi lain yang saya rasakan di sini, jikalau ini tidak ada kaitan ataupun isu yang berkaitan dengan seorang anak yang sedang kamu prioritaskan, nah, maka kamu akan berkata tidak ya, kerana kamu sangat memprioritaskan kebahagiaan anakmu. Jikalau kamu di sini single, let's say kamu tidak ada anak. Teman-teman, saya sempat merasakan kamu ini mungkin anak bongsu ya, anak yang sangat rapat dengan orang tuanya. Maka kamu tidak mahu bersamanya kerana mungkin orang ini akan membawa kamu pergi sangat jauh. Nah, ini kan kartu the mountain. Entah ini keluar pulau, keluar kota, keluar negara, maka kamu tidak mahu mengabaikan orang tuamu, keluargamu. Kerana kamu tahu, teman-teman, jikalau kamu bersetuju dengannya, kamu akan meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keluargamu, your childhood memories ya. Mungkin kamu agak keberatan untuk meninggalkan asal usulmu. Nah, contohnya jikalau kamu berada di sebuah tempat di mana kamu sudah agak nyaman, kamu tidak mahu meninggalkan tempat itu begitu sahaja. Masih ada sisi keanak-anakan, kemanjaan, memori yang mengikat hatimu. Teman-teman, kartu child ini banyak energinya. Energi lain ini berbicara mengenai kamu nyaman di mana, kamu bahagia dengan siapa. Maka teman-teman, ini berkaitan dengan apa yang kamu inginkan, seperti keinginan inner child-nya kamu. Maka teman-teman, ini membuatkan kamu seperti berkali-kali berfikir ya, apakah kamu ingin bersamanya ataupun tidak. Tetapi kamu tidak bisa menafikan kamu nyaman banget, bahagia banget dengan dia. Nah, seperti itu ya. Tetapi memang belum ada keputusan dari kamu di sini. Okey teman-teman, hari ini saya akan berikan kalian beberapa angka. Tetapi angka yang sangat signifikan dari pihaknya dia, itu bertanggal 21. Nah, ini teman-teman, tanggal 21 dari dia dan tanggal 13 dari kamu yang menonton. Tetapi jikalau kalian merasakan, Kak, tetapi tanggal lahir saya 21, tanggal lahirnya 13, contoh ya, maka kamu terbalikkan sahaja kerana energi pembacaan bisa terbolak-balik. Okey teman-teman, selain daripada tanggal 21 dari pihaknya, tanggal 13 dari pihak kamu, di sini kemunculan tanggal 28, tanggal 30, tanggal 16, tanggal yang cukup signifikan ya, kerana kartu di tengah, tanggal 7 dan juga angka 35. Teman-teman, tanggal 3, tanggal 5 itu juga bisa ya. Dan juga di sini teman-teman, tanggal 10. Teman-teman, menurut saya, tanggal-tanggal yang diberikan, angka yang diberikan, tidak ada kebetulannya. Teman-teman, kemunculan scythe bahkan menggambarkan kalian di sini sempat putus. Entah kamu bukan sekadar merijaknya, tetapi sempat berpisah atau kalian sudah putus, hubungan yang tidak jadi. Teman-teman, salah satu daripada kamu atau dia merasakan keputusan ini cukup menyakitkan. Nah, mungkin sosok ini merasakan cintanya yang tidak tersampaikan ya. Maka teman-teman, entah kamu memutuskan dengan cepat, pergi dengan cepat, apapun yang kamu lakukan, hubungan sudah kandas di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang serius dari hatinya ke kamu dengan segera. Kita lihatkan ya, orang yang masih lagi mencari celah. Teman-teman, di sini ada dua kartu yang loncat ya, maka saya shuffle kembali ya. Kita cuba lihatkan siapa dia. Okey teman-teman, Ace of Water. Teman-teman, sosok ini sosok yang benar-benar mencintai kamu, memiliki perasaan yang sangat besar, ingin berkeluarga denganmu, dan sangat mengharapkan cintamu. Teman-teman, kemunculan kartu ini ya, bukan sekadar seseorang yang sangat menyayangi kamu, tetapi saya sempat merasakan dia ini orang yang benar-benar menaruh harapan yang besar banget ya untuk memiliki kamu dan cintamu. Okey teman-teman, beberapa yang lain kemunculan Ace of Water menggambarkan hubungan baru. Nah, ini kalian sesuaikan apakah ini sosok baru yang baru memasuki hidup kamu ya. Kemunculan Seven of Air.
Teman-teman, orang ini terpaksa menggunakan kecerdasannya, kepintarannya. Kerana setiap kali mendekati kamu, kamu akan menghindar, kamu akan memberikan alasan, kamu akan cuba mengelaknya. Maka teman-teman, sosok ini merasakan selalu dihindari oleh kamu, tetapi dia menggunakan kecerdasan, kepintarannya untuk mendekatimu. Dalam arti kata lain, mendampingi kartu Ace of Cups, cuba mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Four of Air. Wow, teman-teman, saat ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi ya. Apakah kalian di sini sedang tidak berkomunikasi, hubungan yang sudah putus, tidak lagi mengabari, apatah lagi ya, tidak lagi bertemu. Teman-teman, dia selalu merenungkan kamu. Merasakan mengapa hujung-hujungnya tidak mendapatkan kesempatan dan hubungan berakhir seperti ini. Teman-teman, sosok ini tidak bisa menerima kenyataannya yang kamu merijaknya, meninggalkannya pergi begitu sahaja. Sebenarnya teman-teman, entah apa yang sudah terjadi ya, entah hal ini baru terjadi atau sudah lama terjadi, tetapi saya boleh pastikan, dia selalu memikirkan kamu. Entah itu waktu yang diluangkan sendiri, diluangkan dengan keluarganya, dengan anaknya. Teman-teman, dia akan selalu memikirkan kamu dengan sedalam-dalamnya. Saya tidak akan menafikan memang terlihat ada kelelahannya dari pikiran dan hatinya. Tetapi teman-teman, kamu kan orang yang diinginkan hatinya. Maka teman-teman, ini seperti seseorang yang tidak akan settle selagi tidak mendapatkan kamu. Itu tidak kira lah ya, kalian di sini masih lagi single, atau salah satu atau kedua-duanya sudah memiliki pasangan. Teman-teman, intinya dia masih memikirkan kamu. Kemunculan Eight of Fire. Nah, ini teman-teman yang cuba saya jelaskan tadi ya. Sosok yang masih lagi sangat menyayangi dan mencintai kamu. Kemunculan Eight of Fire. Nah, ini yang sedang dipikirkannya. Jikalau diletakkan mendampingi kartu Four of Air, teman-teman, ini seseorang yang benar-benar sedang mencari cara ya, menggunakan kecerdasan, kepintarannya dia dengan harapan bisa berbicara dengan serius dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini. Teman-teman, ada sesuatu yang harus disampaikan. Kamu lihat ya, orang yang merenungkan bagaimana untuk mendapatkan kesempatan agar bisa berbicara denganmu dalam waktu yang terdekat ini. Kerana ada sesuatu yang harus disampaikan dari dalam hatinya. Kemunculan Ace of Cups sebagai kartu yang pertama. Nah, walaupun kita sedang membaca ciri-cirinya, teman-teman, saya tetap akan membaca energinya, niatnya dia, begitu ya. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan ingin bergerak maju, ingin bergerak secepat mungkin, tidak mahu lagi menanti-nanti, menunda-nunda, dan ingin segera mendapatkan kamu. Seperti perasaan yang sudah kurang sabaran ya, dibuat ternanti-nanti, dibuat tertunda-tunda, dan masih belum bisa memiliki kamu. Apatah lagi mungkin ya, tidak mendapatkan kesempatan bahkan untuk berbicara denganmu. Teman-teman, Three of Water menurut pemahamannya, memang ada bayang-bayang orang lain di antara kalian berdua yang membuatkan kamu seperti merenungkannya, mempertimbangkan apakah kamu benar-benar ingin menerimanya sebagai seseorang yang spesial dalam hidup kamu. Teman-teman, setakat ini dia bisa merasakannya, kamu menganggapnya tidak lebih daripada seorang teman, seorang sahabat yang baik. Tetapi teman-teman, orang ini ingin menyingkirkan energi ini dengan cepat. Teman-teman, dia tidak mahu sekadar menjadi teman kamu, sahabat kamu, tetapi ingin lebih dari itu. Semakin berteman dan bersahabat denganmu, kemunculan Eight of Wands mendampingi kartu Three of Water, teman-teman, dia semakin jatuh cinta denganmu. Waktu-waktu yang kalian luangkan, seperti teman dan sahabat ya, mungkin kalian keluar bersama, makan bersama, minum bersama. Semakin waktu itu diluangkan bersama, teman-teman, dia semakin jatuh cinta padamu. Nah, ini teman-teman ya, seiring berjalannya waktu, dia semakin merasakan keakraban dengan kamu di sini. Teman-teman, kemunculan The Dreamer, nah sudah pasti ya, seseorang yang ingin memunculkan atau mewujudkan sesuatu yang baru dengan kamu, agar impian dan mimpinya itu tercapai. Teman-teman, kartu The Dreamer menggambarkan seseorang yang benar-benar ingin merealisasikan impian dan harapan di hatinya dengan kamu. Ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat adventurous,
Teman-teman, kerana kamu memiliki energi adventurous itu yang ingin didapatkannya. Semangat yang berkobar-kobar, kamu benar-benar menstimulasi semangat seseorang ini sehingga membuatkan dia merasakan dia tidak menginginkan yang lainnya tetapi hanya menginginkan kamu. Beberapa di antara dia ini orang yang sekali lagi pernah muncul, kemudiannya pergi, tetapi kembali lagi. Seperti kartu The Lilies. Teman-teman, kalian sesuaikan ini menarik energi siapa ya? Kemunculan The Emperor ataupun kartu Kaisar ini menggambarkan pendiriannya. Seperti kamu teman-teman, dia juga mempunyai pendirian yang sangat teguh, penilaian yang sangat stabil dan dia tidak menginginkan orang lain kecuali kamu. Kerana perasaannya, hatinya, seperti kartu jangkar itu, sudah pun bertakhta di hatimu. Maka teman-teman, sama ada orang ini bisa mendapatkan kamu atau tidak, mungkin saat ini kalian tidak berbicara, kondisi yang sangat dingin, sangat cuek darinya. Maka membuatkan kamu seolah-olah memahami ya, seperti ini. Kak, kerana dia cuek, dia dingin, tidak lagi mengabari, artinya hubungan ini tidak akan ke mana-mana. Tetapi dengan kemunculan The Emperor, apa yang kalian di sini gagal fahami, teman-teman, The Emperor ini memang dingin, memang kaku, memang keras kepala. Tetapi Kaisar itu seorang Kaisar. Dia tahu apa mahunya. Maka teman-teman, orang ini sebenarnya ya, hatinya sudah pun bertakhta di hati kamu. Nah ini teman-teman, kartu mayor ya, kemunculan kartu mayor menggambarkan mungkin seseorang yang berzodiak Aries. Okey teman-teman, kita akan lihatkan zodiak-zodiaknya nanti dengan cepat. Bagi kalian yang mungkin ya, udah bosan banget dengan pembacaan zodiak, kamu boleh skip bahagian ini saja ya. Okey teman-teman, kita lihatkan dengan cepat daripada zodiak-zodiak sign-nya atau mungkin kemunculan zodiak kamu sendiri ya. Kita cuba lihatkan, tetapi daripada kartu tarot guys, yang sangat mendominasi itu adalah kartu daripada zodiak Aries, Aquarius yang paling kuat. Okey teman-teman, kita lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya. Teman-teman, di sini kemunculan zodiak Aries ya, sekali lagi, yang berarti Aries ini agak kuat teman-teman ya, kerana kartu The Kaisar tadi sudah mengindikasikan zodiak Aries. Apabila saya membuka kartu-kartu zodiaknya, Aries ini muncul sekali lagi ya. Cancer, Leo, Virgo, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Pisces dan juga zodiak Capricorn under the deck-nya. Maka teman-teman, ini sama ada menarik zodiaknya atau menarik zodiak kalian yang menontonnya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan melalui kartu ini pula. Sebenarnya, apa yang harus dia sampaikan dari hatinya ke kamu? Sehingga membuatkan orang ini seperti sudah kurang sabaran, ingin berbicara dengan kamu secara serius ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan hatinya kepadamu. Teman-teman, gullible. Wow, ini teman-teman seseorang yang tidak mahu lagi terumbang-ambir, mundar-mandir ke kiri dan ke kanan. Teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang mungkin ya terpaksa mendengar omongan orang sekitarnya, keluarganya, sehingga dia mulai menjadi pusing. Kondisi di mana kamu juga turut merasakan, ini mungkin salah satu daripada alasannya mengapa kalian di sini sempat merijaknya. Mungkin menurut kamu yang menonton, beberapa di antara dia ini orang yang terlalu mendengarkan pendapat ya orang tuanya, terlalu mungkin dikontrol oleh ibunya, atau teman-teman dia ini selalu mendengarkan omongan teman-temannya. Gullible berarti teman-teman orang ini mudah dipengaruhi ya oleh orang sekitarnya. Maka kamu sesuaikan apakah dia ini terlalu mendengarkan omongan orang tuanya, ibunya, atau dia sempat dipengaruhi, dikontrol oleh teman-temannya. Apabila kamu memberikan saranan, memberikan masukan, dia tidak akan mendengarkan kamu, tetapi dia akan cenderung mendengarkan teman-temannya atau keluarganya. Maka ini membuatkan kamu sempat merijaknya. Teman-teman, kemunculan kartu ini seperti menggambarkannya seseorang yang mulai sadar. Dia tahu mengapa kamu merijaknya. Maka dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu secara serius. Sesuatu yang berkaitan dengan sikapnya dia. Teman-teman, dia ingin kamu tahu dia tidak lagi gullible seperti itu, seperti dulu. Dan teman-teman, detik ini teman-teman, dia lebih mendengarkan kata hatinya. Kerana dia sedar teman-teman, sikapnya yang sangat gullible membuatkan kamu mungkin sempat merijaknya.
Teman-teman, ini semudah seseorang yang mungkin ya sangat rapat dengan sosok ibunya, maybe teman-teman ya, a mommy's boy, a daddy's boy, seperti itu ya. Maka kamu seperti merasakan kurang nyaman jikalau apa pun yang kalian bicarakan, yang kalian ceritakan. Mungkin sosok ini akan menceritakan segala-galanya kepada ibunya, orang tuanya. Nah, teman-teman, kerana dia ini orang yang sangat dipengaruhi ya oleh orang tua ataupun keluarganya. Teman-teman, kamu sesuaikan sendiri, mungkin juga ya dipengaruhi oleh teman-temannya. Okey, leap of faith menggambarkan seseorang yang bukan sekadar sedar ya. Kamu mungkin merejaknya kerana dia terlalu mendengarkan omongan orang sekitarnya. Kemunculan leap of faith menggambarkan sosok yang mulai siap. Dia ingin kamu tahu apapun resiko ke depannya. Teman-teman, seperti di gambar ini ya, dia akan melompat dan melangkah maju untuk menyeberangi perbezaan dan resiko itu. Teman-teman, ini sosok yang ingin berupaya mengusahakan sesuatu untuk sampai ke kamu. Maka teman-teman, dia benar-benar ingin mengambil lompatan yang penuh dengan kepercayaan, lompatan yang penuh dengan keimanan bahawa sesuatu yang kedepannya itu akan berhasil dengan kamu. Walaupun teman-teman, ini kan lompatan a leap of faith ya. Tidak tahu apakah kedepannya nanti semuanya akan baik-baik saja. Tetapi teman-teman, kerana dia terlalu mencintai kamu, dia ingin menyampaikan hasrat hatinya kepada kamu ya, iaitu seseorang ini akan mengambil lompatan yang cukup beresiko itu agar bisa bersamamu. Wow, teman-teman, kemunculan can't let go menggambarkan sebenarnya, teman-teman, dia harus memberitahu kamu ini ya. Mungkin kamu sempat membencinya, mungkin kamu sempat memarahinya atau merasa jengkel terhadapnya. Tetapi teman-teman, hakikatnya, despite that feelings, beberapa di antara mereka tidak bisa melepaskan kamu. Nah, ini dari tadi ya, saya sempat merasakan mungkin ada sebahagian kecil yang melibatkan cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Mungkin orang ini sangat mencintai kamu, tetapi malangnya kamu tidak memiliki perasaan yang sama. Nah, ini mungkin juga kebalikan, kalian sesuaikan. Maka teman-teman, walaupun ada perbezaan itu, dia ingin kamu tahu, nah ini harus disampaikan kepadamu. Dia tidak bisa melepaskan kamu. Apapun yang terjadi, dia benar-benar tidak bisa melepaskan kamu ya. Kita lihat lagi teman-teman, apa yang harus dia sampaikan dari dalam hatinya. Failures. Teman-teman, setelah kamu merejaknya, setelah kamu melangkah pergi, teman-teman, dia seperti menghabiskan hari-harinya sendiri. Semakin hari, semakin tua, semakin tidak teruruskan ya. Nah, ini teman-teman, kondisi yang sebenarnya sangat menyedihkan ya. Seseorang yang duduk di kerusi ini memikirkan nasibnya, mengapa dia tidak bisa memiliki kamu, dan merasakan kegagalan sebuah hubungan. Teman-teman, orang ini agak sulit untuk berdepan dengan sebuah kegagalan ya. Apatah lagi jika itu sering terjadi dalam hidupnya. Sebenarnya dia tidak mahu gagal dengan kamu. Benar-benar ingin melihatkan keberhasilan sebuah hubungan dengan dirimu. Maka teman-teman, ini sosok yang tidak mungkin mahu berdepan ya dengan sebuah kegagalan. Dan detik ini benar-benar merasakan sedih kehilangan kamu. Dan dia ingin kamu tahu teman-teman, hari-hari yang terpaksa dilaluinya tanpa kamu, itu sulit banget. Tidak semudah yang kamu bayangkan. Okey teman-teman, opportunity berbicara mengenai seseorang yang ingin kembali mendapatkan sebuah kesempatan dan ingin mengejar kamu. Sesulit apa sekalipun. Teman-teman, ini energi seseorang yang kembali ingin mengejarmu. Kamu berlari, dia mengejar. Maka teman-teman, semakin kamu merejaknya, semakin kamu menolak cintanya. Dia ingin kamu tahu teman-teman, dia tidak akan menyerah begitu saja. Selagi tidak bisa memiliki kamu, dia tidak akan berdiam diri. Ini sesuatu yang ingin disampaikan hatinya kepadamu ya. Okey teman-teman, selain daripada itu, nah ini teman-teman, daripada kartu playing victim, saya menangkap gambaran bukan seseorang yang bermain playing victim ya, tetapi saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin teman-teman cuba meraih simpati kamu. Dia merasakan dirinya korban dalam hubungan ini kerana yang merejaknya itu adalah kamu. Dia tidak merejek kamu. Maka teman-teman, dia merasakan korban dalam hubungan ini. Detik ini daripada kartu ini teman-teman ya, saya lebih menangkap energi seseorang yang benar-benar ingin kamu bersimpati dengan dirinya. Nah, apabila berbicara mengenai cinta teman-teman, sudah pasti kita tidak boleh berdasarkan simpati ya ke arah sebuah cinta. Maka teman-teman, dia benar-benar ingin kamu bersimpati dengannya.
orang yang cuba meraih simpati kamu, dengan perlahan-lahan dengan harapan itu akan berubah ke arah cinta. Teman-teman, ini orang yang sedih banget ya. Beberapa di antara dia bahkan merasakan setelah apa pun yang dia lakukan untukmu, setelah apa pun yang kamu curahkan kepadanya, teman-teman, dia sempat, it's like that song guys, lagu lama itu teman-teman ya. Dan saya tahu ini bukan kebetulannya kerana saya merasakan dengan begitu kuat. Seseorang yang merasakan sempat dipermainkan oleh kamu. Sempat dipermainkan oleh kamu ya. Ada sebuah lagu yang tergerak di intuisi saya, tetapi saya terlupa ya teman-teman ya. Ini mungkin agak lagu yang sudah agak lama, penyanyinya juga agak lama. Saya akan pauskan video ya untuk mendapatkan judulnya. Sebentar teman-teman. Baik teman-teman, saya sudah pun mencari judul lagu itu. Lagu ini sebenarnya sudah agak lama ya guys. Penyanyinya adalah seorang pria, Chris Isaak. Dan lagunya, judul lagunya Wicked Game. Nah, kalian mungkin boleh cuba ya Google atau mencari lagu itu. Tetapi entah mengapa ya, di saat saya memegang kartu ini tadi, lagu itu sebenarnya berputar-putar di pikiran dan kepala saya. Perbedaannya, saya terlupa penyanyinya dan judul lagunya. Teman-teman, Chris Isaak, judul lagunya Wicked Game. Orang ini, beberapa di antara mereka ini sempat merasakan it's like kamu dengan secara tidak sengaja leading this person on, membawanya ke depan, tetapi teman-teman seolah-olah mempermainkan perasaannya. Seperti kamu secara tidak sengaja ya memberikan sedikit harapan, tetapi kemudiannya berubah pikiran dan merejaknya. Nah, ini teman-teman lagu Chris Isaak, judul lagunya Wicked Game. Kalian mungkin boleh Google, teman-teman, tidak ada kebetulannya ya. Mungkin di saat kamu memutarkan lagu itu nanti, kamu akan mengerti energi daripada pembacaan ini. Maka orang ini merasakan perasaannya seperti di lagu itu. Jikalau kalian mendengarkan lagu itu, mungkin kamu akan bisa lebih mengerti perasaannya. Seperti itu ya. Maka teman-teman, dia ingin memberitahu kamu, dia merasa hatinya, perasaannya dipermainkan olehmu. Padahal teman-teman, dia begitu mencintaimu. Wow teman-teman, kartu under the deck menggambarkan still waiting for you. Teman-teman, orang ini masih lagi menunggu kamu. Mungkin berkali-kali ya dipermainkan oleh kamu, menunggu saat-saat untuk bertemu, tetapi kamu tidak muncul. Atau kamu mungkin membuat panggilan untuk menundanya. Teman-teman, sosok ini masih lagi menantimu. Mungkin akan menanti kamu sampailah hari tua nanti, kerana dia ini terlalu mencintaimu. Teman-teman, di saat memandang ke arah kartu ini, mungkin ada tempat yang seperti ini ya. Kerusi yang berdekatan dengan sebuah tasik yang indah. Jikalau ini menarik seorang wanita ataupun seorang pria ya, doesn't matter. Teman-teman, mungkin warna biru lembut ini, water blue ya, kesukaannya dia atau kesukaan kamu. Nah, biru air teman-teman ya, mungkin setiap kali bertemu atau berbicara denganmu, sosok ini akan mengenakan pakaian biru air ini. Entah ini kesukaannya dia atau favoritnya kamu. Teman-teman, mungkin ada gambar atau momen seperti di gambar ini. Kalian sesuaikan, tetapi intinya teman-teman, kemunculan still waiting, saya boleh pastikan. Sosok ini bukan sekadar merasakan perasaannya dipermainkan, tetapi kerana dia terlalu mencintai kamu, maka dia masih menantimu. Seperti apa suara hati terdalamnya ke kamu saat ini? Teman-teman, kalian sesuaikannya. Apakah kalian masih lagi sedikit komunikasi, tidak lagi berkomunikasi, mungkin sudah lama mendiamkan energi seseorang yang sudah berpisah dengan kamu, apapun itu ya, kita coba lihatkan seperti apa suara hati terdalamnya ke kamu saat ini, sesuatu yang perlu kamu ketahui. Oke teman-teman, let's listen to this ya. Kita coba dengarkan pesan terdalam dari hatinya ke kamu detik ini. Did I do something wrong? Teman-teman, sosok ini ingin bertanya ya, mengapa kamu merejaknya? Mengapa kamu mendiamkan dia? Mengapa saat ini kalian tidak lagi bersama? Apakah mungkin dia melakukan sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan? Teman-teman, dia benar-benar ingin tahu ya, apa alasan kamu yang kokoh sehingga kamu benar-benar merejaknya? Teman-teman, do you know that I lied for you? Dia ingin memberitahu kamu, teman-teman, banyak hal-hal yang berkaitan dengan sisi kerentananmu yang ditutupinya.
kerana dia terlalu mencintai kamu. Teman-teman, dia banyak berbicarakan hal-hal yang baik ya, tentang kamu kepada teman-temannya, orang tuanya, demi menutupi segala kelemahan kamu. Nah, dia pergi sejauh itu menutupi segala kelemahan kamu kerana dia terlalu mencintaimu. Teman-teman, jikalau seseorang ini sanggup berbohong kerana kamu, cuba fikirkan. Jikalau kita di sini, teman-teman, sanggup berbohong untuk pasangan kita, orang yang kita cintai, pasangan kita, orang itu tidak tahu ya pengorbanan kita ini sebesar apa. Tetapi secara psikologinya, jikalau kita sanggup pergi sejauh ini untuk berbohong demi seseorang yang kita cintai, itu apa artinya? Artinya, teman-teman, kebohongan itu tetap kebohongan. Tetapi what you are basically doing, kamu sanggup melakukan apa sahaja kerana kamu mencintainya. Maka teman-teman, orang ini sanggup berbohong, menutupi sisi kerentananmu, mungkin dengan orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, kerana dia sangat mencintai kamu. Jikalau kamu mungkin pernah ditangkap melakukan kesalahan, contohnya, teman-teman, dia sanggup berbohong untuk seperti memastikan menjaga nama baikmu, seperti itu ya. Maka seseorang yang menghormati kamu, menjaga imej kamu, menjaga nama baikmu, teman-teman, orang itu benar-benar mencintaimu. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Pesan apa ataupun suara hati terdalamnya yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini. My feelings for you are real. Wow, teman-teman, entah mengapa ya dari tadi, tanggal 2, tanggal 15, tanggal 9 ini sebenarnya sangat signifikan ya. Sewaktu saya membacakan kartunya, my feelings for you are real. Teman-teman, dia ingin kamu tahu, dia tidak bercanda. Dia benar-benar mencintai kamu. Sama ada kamu meyakini akan perasaannya atau tidak yakin. Teman-teman, I am sorry for rejecting you before. Di awal koneksi ini, teman-teman, dia ingin memohon maaf ya. Mungkin ada situasi di mana dia belum siap dan beberapa di antara mereka sempat mereject kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia sangat menyesali keputusan itu. Teman-teman, tanggal 1, may I ask why you are avoiding me? Teman-teman, dia benar-benar ingin bertanya ya. Selain daripada mengapa kamu merejectnya, apakah dia melakukan kesalahan? Mengapa kamu mulai menghindari darinya? Menghindar dia, seperti itu ya. Teman-teman, you are the person I want to grow old with. Nah, ini kan sudah saya sebutkan tadi. Seseorang yang ingin menua dengan kamu. Nah, ini being backup ya. From apa pun yang sudah saya jelaskan tadi, kartu ini membackup penjelasan itu. Teman-teman, ini double confirmation. Kamu adalah sosok yang benar-benar ingin dia habiskan sisa kehidupannya bersama. Orang ini orang yang ingin menua bersama kamu. Teman-teman, ada wrong printing di sini ya. Jikalau kalian perhatikan, tanggal 30 ini muncul 2 kali. Teman-teman, ini bukan sekadar kesilapan printing, tetapi ada message-nya. Teman-teman, mungkin tanggal 30 ini sangat signifikan ya. Okey teman-teman, I want to hold you close right now. Wow teman-teman, sosok ini bukan sekadar ingin menyampaikan sesuatu dari hatinya, tetapi teman-teman, detik ini jikalau bisa memeluk kamu dengan seerat-eratnya. Itu yang ingin dilakukan sekarang ini, detik ini jua. Nah, ini terpulang jikalau kalian menonton menonton bacaan ini di waktu malam atau mendengarkan readingan ini di siang hari. Teman-teman, kapan sahaja orang ini ingin memeluk kamu dengan seerat-eratnya. Nah, di sini teman-teman ada angka 36. Ini mungkin sempat menarik usia seseorangnya. Okey teman-teman, kita sudah pun sampai ke penghujung bacaan. Seperti biasa ya, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Hari ini saya mungkin akan singkirkan bahagian ini ya. Seperti ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf K, A, Z, C, V, Q, N, S, W, F, L, H, X, E, T, R, U, J, N, D, dan juga huruf I di hujung sini. Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa ada perbezaan yang jelas antara mereka yang berbicara dengan kamu di waktu luang mereka dan mereka yang meluangkan waktu atau mencari waktu untuk berbicara denganmu.
Jika yang kedua, ketahuilah bahawa kamu benar-benar penting bagi hati mereka. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.